Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Dalam sekejap, Chu Xingyun dengan mudah menemukan altar yang aneh, dan mengeluarkan bola hijau-hijau yang ditampilkan di altar. Selanjutnya, Chu Xingyun perlahan dan secara logis menggunakan bola naga Fata Morgana untuk meniru batu permata dan meletakkannya kembali di altar, dan kemudian melanjutkan menjelajah di gudang. Seluruh perjalanan Istana Naga Laut Tiongkok Timur tiba-tiba mulus. Saya harus mengatakan bahwa Istana Naga Laut Cina Timur memang terlalu kaya. Dalam harta karun besar, berbagai harta karun yang dipamerkan jauh di atas Istana Naga Laut Utara dan Istana Naga Laut Barat. Bukan hanya jumlah yang besar, tetapi yang terpenting adalah kualitas tinggi. Bagaimanapun, Donghai Dragon King berkata, jika kamu ingin memilih beberapa, Chu Xingyun tidak akan sopan. Setelah beberapa putaran di sepanjang jalan, Chu Xingyun memilih lebih dari 30 harta karun dari rumah harta karun Istana Naga di Laut Cina Timur. Ini adalah isyarat yang memuaskan bagi Aoling dan dia bisa pergi. Keluar dari harta karun, Aoling mundur dan berkata dengan dingin, saudaraku dan aku punya janji untuk bermain, jadi aku tidak akan menghabiskan banyak waktu denganmu. Setelah berbicara, Aoling memberkati Chu Xingyun dengan ringan, dan kemudian berbalik untuk pergi. Tunggu sebentar, Chu Xingyun mengerutkan kening dan berkata. Mendengar suara Chu Xingyun, Aoling mengerutkan kening dan berbalik untuk melihat Chu Xingyun, kenapa kamu punya yang lain? Melihat Aoling yang sudah jelas tidak sabar, Chu Xingyun mengambil jepit rambut Phoenix emas di antara ayunan tangan kanannya. Jepit rambut Phoenix emas ini adalah salah satu dari 3 harta yang dipilih oleh Chu Xingyun dari Istana Naga Sihai. Jepit rambut Golden Phoenix ini sangat kuat sekali dikorbankan, ia dapat langsung berubah menjadi Golden Phoenix dan melancarkan serangan tajam pada musuh. Kecepatan Jin Feng adalah yang tercepat. Ujung mulut Jin Feng juga yang paling tajam dan paling tajam. Terus terang, jepit rambut Phoenix emas ini sebenarnya yang paling tajam dan tercepat, dan secara otomatis dapat melacak panah musuh. Bahkan mengenakan baju besi tebal, masih sulit untuk menolak tusukan Jin Feng Chai. Sekali ditembak, walaupun kekuatannya jauh di atas pengirim, mungkin ditembak oleh panah. Alasan mengapa Chu Xingyun mengirim jepit rambut emas ini bukan karena kekuatan jepit rambut emas ini. Yang paling penting adalah jepit rambut emas ini sangat indah. Di tiang emas, ada Phoenix emas. Bulu dan bulunya sangat realistis. Angin sepoi-sepoi bertiup, Phoenix emas berkibar, kilau keemasan itu seindah mimpi. Bayi yang sangat baik, menurut kebenaran, Chu Xingyun tidak akan dikirim keluar begitu saja. Sejauh menyangkut senjata sihir itu sendiri, Phoenix emas ini jauh di atas menara berlubang dan termasuk dalam senjata sihir teratas. Dan itu adalah senjata sihir serangan paling langka di antara semua senjata sihir. Alasan mengapa saya ingin mengirim jepit rambut Phoenix emas ini sekarang adalah karena Chu Xingyun ingin mengucapkan terima kasih. Jika Aoling, seperti Perdana Menteri Gui Cheng, mengikutinya langkah demi langkah, maka banyak hal mungkin sangat menyusahkan. Meskipun Shenzhou pasti bisa mendapatkannya, tapi, selain itu, harta apalagi Chu Xingyun, yang sangat malu untuk mendapatkannya. Meskipun Raja Naga dari Laut Cina Timur berkata, semua bayi suka mengambil apapun yang mereka suka, mengambil beberapa jika mereka mau. Tetapi jika Aoling mengikutinya langkah demi langkah dan menatapnya dengan bersemangat, bagaimana mungkin Chu Xingyun mengambil satu demi satu dengan pipi, lebih dari 30 berturut-turut. Dan Anda dapat mengatakan bahwa lebih dari 30 potong bayi ini, yang masing-masing merupakan barang paling berkualitas, ambil saja satu, tidak kurang dari Jin Feng Chai ini. Belum lagi ide Chu Xingyun. Di sisi lain, Aoling melihat Jin Feng Chai di tangan Chu Xingyun, dan ekspresi aslinya yang tidak sabar tiba-tiba menjadi kusam. Melihat sekeliling, seekor burung Phoenix emas yang melebarkan sayapnya dengan lembut merentangkan sayapnya di tangan Chu Xingyun, cahaya keemasan itu seolah-olah akan terbang kapan saja. Meskipun Aoling terbiasa dengan bayi itu, dia sangat spiritual dan begitu cantik, dia benar-benar melihatnya untuk pertama kalinya. Selain itu, jepit rambut Phoenix emas ini memiliki makna yang luar biasa bagi naga. Naga dan Phoenix yang disebut Cheng Xiang. Bagi suku naga, sangat bermanfaat untuk berlatih dan bertarung mengenakan pakaian dan perhiasan grafik Phoenix. Meskipun dia tidak ingin berhubungan dengan pria yang menyembunyikan wajahnya dan menyembunyikan wajahnya, Aoling tahu bahwa begitu dia menolak, dia tidak akan pernah mendapatkan jepit rambut Phoenix emas ini. Kamu, apa maksudmu? Akhirnya, setelah merenung sebentar, Aoling bertanya dengan keras. Menghadapi pertanyaan Aoling, Chu Xingyun tersenyum sedikit dan berkata dengan acuh tak acuh, itu tidak berarti apa-apa, itu hanya pertemuan, bahkan jika itu adalah takdir, saya pikir, jepit rambut ini sangat cocok untuk temperamen Anda. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Aoling mengerutkan keningnya.
Jelas, meskipun dia sangat menginginkan jepit rambut Golden Phoenix, dia sangat tabu tentang nasib kata-kata Chu Xingyun. Melihat adegan ini, meskipun Aoling tidak mengatakan apa-apa, Chu Xingyun dengan mudah menebak pikirannya. Dengan sedikit senyum, Chu Xingyun berkata, "Jangan pikirkan itu, jangan pikirkan tentang hal ini kali ini. Dalam kehidupan ini, kita mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melihatmu lagi, jepit rambut ini, sebagai peringatan untuk kenalan kita. Tidak, masih buruk." Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Aoling mengerutkan kening dan berkata, "Nasib bukan nasib, ini tidak baik." Di sela-sela pidatonya, Aoling mengerutkan kening dan meraih sesaat di tangannya, dan mengeluarkan sebuah gelang giok bundar berwarna hitam yang berbunyi, "Gelang olong ini adalah rumah harta karun Istana Naga Laut Cina Timur. Senjata sihir ofensif yang kuat, saya menggunakan ini untuk Anda." Chu Xingyun tiba-tiba ragu-ragu ketika dia melihat giok bundar manik-manik dan gelang hitam mengkilap. "Anda tidak perlu menjelajahinya dengan hati-hati, lihat saja dengan mata Anda bisa melihat betapa luar biasanya gelang ini." Di tengah keraguan Chu Xingyun, Aoling menggelengkan kepalanya dan berkata, "Satu-satunya kekurangan dari gelang olong ini adalah bahwa gelang itu terlalu jelek, tetapi kekuatannya begitu besar sehingga Anda tidak kehilangan uang." "Tidak kehilangan uang." Mendengar kata-kata Aoling, Chu Xingyun tertawa diam-diam di dalam hatinya. Meskipun jepit rambut Golden Phoenix ini adalah senjata sihir serangan kelas 1, itu masih terlalu jauh lebih buruk daripada gelang olong ini. Sederhananya, meskipun jepit rambut Phoenix emas ini adalah tirani, itu bukan harta spiritual bawaan, tetapi senjata sihir yang diperoleh manusia. Meskipun jepit rambut Phoenix emas ini terbuat dari emas murni bawaan, itu bahkan mengandung kekuatan hukum dan memiliki kerohanian yang tinggi. Namun, sebaliknya, gelang olong secara inheren lahir, dan secara inheren berisi harta spiritual yang melekat dari hukum. Selain itu, hal yang paling berharga adalah bahwa gelang olong ini masih merupakan harta roh yang paling langka dan menyerang di antara harta roh bawaan. Di antara perenungan, Chu Xingyun berkata, "Saya tidak takut kehilangan uang. Masalahnya adalah, gelang olong ini memiliki sejumlah harta roh bawaan. Kekuatan dan nilainya jauh di atas jepit rambut Phoenix emas ini. Dengan cara ini, saya tidak berselingkuh." Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Aoling membungkam bibirnya dengan jijik dan berkata, "Vulgar, terlalu vulgar, nilai harta, bagaimana kita bisa menggunakan kekuatan untuk mendefinisikannya?" Terobsesi dengan jepit rambut Phoenix emas bersayap Chu Fengyun, Aoling berkata, "Meskipun jepit rambut Phoenix emas ini dibuat dari lusa, nilai artistiknya yang tak tertandingi di atas segalanya." Di sela-sela pidato, Aoling mengerutkan kening, dengan cemas berkata, "Cepatlah, apakah akan berubah?" Dengan ragu menatap Aoling, Chu Xingyun tersenyum pahit, "Ini benar-benar tidak bisa diubah. Meskipun Jin Fengcai indah dan indah, itu dibuat dari lusa. Jika Anda memiliki sumber daya dan waktu, Anda dapat membuat yang lain. Gelang olong ini berbeda, dilahirkan di alam, terbuat dari surga dan bumi sebagai tungku dan dibuat oleh surga, gelang yang ditemukan di seluruh dunia." Melihat keraguan-raguan Chu Xingyun, Aoling berkata dengan cemas, "Kenapa kamu begitu merepotkan? Toh, aku tidak akan memakai gelang jelek seperti itu, kamu juga tidak bisa memakai Phoenix emas yang indah, lalu mengapa apakah Anda tidak ingin bertukar?" Setelah jeda, Aoling melanjutkan, "Adapun siapa yang kalah dan siapa yang tidak kalah, itu tidak masalah. Kita masing-masing memiliki kebaikan kita sendiri, dan kemudian mengambil apa yang kita butuhkan. Bukankah itu bagus?" Di hadapan kata-kata Aoling, Chu Xingyun menghela nafas tanpa daya, "Saya mengatakan bahwa saya ingin mengirim jepit rambut Golden Phoenix ini kepada Anda untuk peringatan. Anda tidak perlu menukar ini dengan saya." Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Aoling tidak bisa menahan diri. Setelah mengejar jepit rambut Phoenix emas, ia kemudian meletakkan gelang olong langsung ke tangan Chu Xingyun. Setelah menyelesaikan dua hal ini, Aoling terlalu malas untuk berbicara omong kosong, berbalik dan terbang jauh-jauh. Menonton Aoling pergi dengan cepat, Chu Xingyun menunduk dan melihat gelang olong di tangannya. Apakah ini jelek? Jika Anda perhatikan dengan seksama, gelang olong terlihat dari luar. Seluruh gelang terbuat dari ujung olong yang terhubung. Pada permukaan gelang, sisiknya tajam, dan ukirannya baik-baik saja, mereka cukup terampil, seperti makhluk hidup. Gelang olong ini sebenarnya hanya nama Aoling. Olong sebenarnya berarti naga hitam, jadi gelang olong juga bisa disebut gelang naga hitam. Gelang olong ini adalah senjata ajaib dari sistem serangan murni, tanpa fungsi tambahan. Selama Anda mengenakan gelang olong ini dapat secara otomatis menyerap energi yang hilang dari permukaan tubuh dan menumpuk di gelang olong. Setelah dikorbankan, gelang olong ini dapat langsung mencurahkan seluruh energi di gelang, menyebabkan kerusakan besar. Yang paling khas dari gelang olong ini adalah ia dapat menarik energi tanpa batas dan tidak akan pernah terisi. Selama waktu akumulasi cukup lama, energi yang terakumulasi dalam gelang sudah cukup, itu bisa meledak kekuatan yang tak ada habisnya. Tentu saja, gelang olong juga memiliki kekurangan. Kelemahan pertama dari gelang olong adalah bahwa ia hanya dapat secara otomatis menyerap energi yang dikeluarkan dari tubuh. Kecepatan ekstraksi sangat lambat dan tidak dapat mengambil inisiatif, secara buatan menanamkan energi ke dalamnya.
Kelemahan kedua dari gelang olong adalah bahwa ia harus memakan waktu lama sebelum dapat mengakumulasi energi yang cukup dan meledak dengan kekuatan yang cukup. Kelemahan ketiga dari gelang olong adalah bahwa begitu energi dilepaskan, gelang itu menjadi hiasan, bahkan jika pengorbanannya habis, tidak ada kekuatan sama sekali. Setelah melepaskan pikirannya, Chu Xingyun memeriksanya dengan hati-hati, dan apa yang dilihatnya adalah ada energi biru hijau yang menakutkan di gelang olong ini. Jelas, gelang olong ini telah mengumpulkan energi selama bertahun-tahun yang tidak diketahui, dan tampaknya sudah lama tidak dilepaskan. Merasakan energi teror yang mengamuk dan berfluktuasi, Chu Xingyun tidak meragukan kekuatan gelang olong ini. Setelah pecah sepenuhnya, Chu Xingyun bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan, dan langsung dibombardir menjadi sampah. Di bawah pengamatan Senian Chu Xingyun, energi hijau-hijau, seperti naga raksasa, jatuh dan menggeliat di gelang olong. Di bawah tatapan Chu Xingyun, jejak nafas hitam keluar dari tubuhnya, dan jejak-jejak itu ditarik ke dalam gelang oleh gelang naga hitam. Rasakan jejak energi air hitam, dan naga biru besar tiba-tiba datang ke roh, terus berenang, menarik semua energi ke dalam tubuh. Setelah menyerap energi dari sistem air hitam, roh naga Qian lebih kuat, dan bahkan tubuh tampaknya telah tumbuh sedikit. Melihat adegan ini, mata Chu Xingyun membelalak. Naga raksasa Qian di gelang olong ini jelas terbentuk dengan menyerap energi kayu untuk waktu yang lama dan perlahan-lahan mengembun. Pada saat ini, pemilik gelang ini digantikan oleh Chu Xingyun. Di bawah kondisi memakainya, tubuh Chu Xingyun memancarkan energi sistem air dan tersedot ke gelang olong. Seperti kita ketahui, di antara 5 elemen, kayu akuatik. Oleh karena itu, karena energi sistem air Chu Xingyun terintegrasi dan diserap oleh naga Xian, tampaknya 1 tambah 1 lebih besar dari 3. Secara umum, sinar energi air, ditambah sinar energi kayu, harus sama dengan 2 energi sinar. Tetapi saling menahan diri di antara kelima unsur itu sangat misterius. Meskipun saya tidak tahu prinsipnya, menurut pengamatan tepat Chu Xingyun, setelah sinar energi air diserap oleh naga Qian, ada 10 sinar energi lagi di gelang naga hitam. Sederhananya, setelah menyerap kelembaban, naga Qian tumbuh seperti tanaman. Secara keseluruhan, energi di gelang olong masih energi kayu. Energi Chu Xingyun dari sistem air telah menjadi nutrisi dan air untuk pertumbuhan energi kayu. Dengan kata lain, di tangan Chu Xingyun, kecepatan di mana gelang olong ini mengumpulkan energi telah meningkat 10 kali lipat. Tentu saja, itu bukan hanya Chu Xingyun. Di tangan biksu air manapun, kecepatan akumulasi energi gelang olong ini akan meningkat 10 kali lipat. Melihat gelang olong dengan kagum, Chu Xingyun tahu bahwa nilai gelang olong ini telah meningkat secara dramatis dengan tidak tahu berapa kali. Meskipun saya tidak tahu asal dari gelang olong ini, saya tidak tahu apa yang telah dialami. Tetapi melihat naga Qian besar di gelang olong, dan kemudian merasakan kecepatan di mana gelang olong menarik energi, itu dapat dengan mudah dinilai. Jelas, dalam ratusan juta tahun terakhir, gelang olong ini belum digunakan. Hanya dengan cara ini energi mengerikan seperti itu dapat terkumpul di gelang olong ini. Meskipun hanya dapat digunakan sekali, energi ini akan dilepaskan secara instan. Namun, sebagai kekuatan kartu truf yang strategis, harta yang begitu penting hanya memiliki kekuatan pencegah terbesar saat tidak dilepaskan. Meskipun hanya bisa digunakan sekali, tetapi selama itu tidak berguna saat ini, bahkan jika Raja Naga bertemu, itu akan memiliki getaran hati. Gelang olong ini, diposisikan oleh naga sebagai harta strategis. Selama dikenakan pada tubuh untuk waktu yang lama, ia dapat secara terus-menerus menyerap energi yang dikeluarkan dari tubuh. Akumulasi ratusan juta tahun seperti itu, saya khawatir bahkan kekuatan leluhur tidak dapat menghadapi konfrontasi. Namun, ada terlalu banyak harta ras naga. Dengan kematian berturut-turut klan naga, seiring berjalannya waktu. Secara bertahap, harta strategis ini yang telah disimpan selama bertahun-tahun sebenarnya ditolak dan jelek oleh Aoling, dan dipaksa menjadi Chu Xingyun sebagai sampah. Melihat gelang olong di tangannya, Chu Xingyun mencibir. Hari ini, gelang olong ini membunuh Raja Naga Laut Timur, sama sekali tidak ada, bagaimana mungkin itu menjadi sampah. Mungkin gelang olong ini memang lebih berpasir, dan bahkan jelek, tetapi kekuatan penghancurnya sudah cukup untuk menjadi harta dunia. Apalagi sekarang, di bawah asupan sejumlah besar energi air, kecepatan pertumbuhan naga Qian ini telah meningkat 10 kali lipat. Selama waktunya cukup lama, bahkan jika Anda tidak bisa membunuh kekuatan tingkat leluhur, pasti mungkin untuk mencapai kekuatan tingkat leluhur. Menempatkan gelang olong di pergelangan tangannya, Chu Xingyun tersenyum puas, dan kembali ke istana naga Donghai. Awalnya, Chu Xingyun berencana untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Raja Naga dari Laut Cina Timur dan bergegas langsung ke Laut Cina Selatan. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa Raja Naga dari Laut Cina Timur meninggalkannya, dan memintanya untuk menunggu beberapa hari sebelum pergi di jalan. Menghadapi terpaksa tinggal Raja Naga Laut Cina Timur, Chu Xingyun tidak punya pilihan. Tidak sampai beberapa hari kemudian ketika Raja Naga dari Laut Cina Timur membawa Aoling, yang bergumam, Chu Xingyun menyadari. Ternyata Aoling belum melompat dari gerbang naga, jadi, kali ini, dia juga akan pergi ke Laut Cina Selatan untuk berpartisipasi dalam gerbang naga dunia ini.
Awalnya, Raja Naga Laut Timur berencana mengirim sekelompok jenderal untuk melindungi Aoling. Tapi sekarang, karena Chu Xingyun ada di sini, hanya 2 orang yang bekerja sama. Pada satu titik, keduanya saling menjaga satu sama lain. Kedua, kekuatan Chu Xingyun, Raja Naga dari Laut Cina Timur dapat merasakannya dan pasti dapat melindungi Aoling. 3 kali, keduanya pergi di jalan bersama, dan setelah waktu yang lama, mereka mungkin memiliki perasaan sedih. Jika Ao Yun benar-benar dapat menarik Aoling, dan keduanya bisa menjadi pasangan, Raja Naga Laut Timur pasti bisa bangun dengan tersenyum. Dia telah melihat 9 putra Raja Naga di Laut Utara dan 8 lainnya. Untuk menggambarkannya dalam 4 kata itu bung. 8 naga itu sangat terangsang sehingga mereka jengkel sepanjang hari. Long Xing sudah cabul, ini tidak salah. Tapi apa yang membuat Raja Naga Laut Timur tidak dapat diterima adalah bahwa pada dasarnya 8 naga tidak melakukan apa-apa kecuali bunga-bunga. Dari segi kekuatan saja, berapa lama Ao Yun lahir, ia telah berkultivasi ke kondisi seperti itu. Benar-benar bertarung, Ao Yun sendiri, dapat menemukan 8 kakak laki-lakinya, disiksa di seluruh tanah. Tentu saja, si Hai Long Wang memiliki 2 putra, tetapi di antara 5 elemen, jika Jin Kemu dan Aoling menikah di masa lalu, bahkan jika tidak ada yang menindasnya, dia akan mati. Atribut serupa, bukan hanya konflik energi. Bahkan kepribadian mereka benar-benar berlawanan dan sepenuhnya kontradiktif. Berikutnya adalah Raja Naga Laut Cina Selatan. Raja Naga Laut Selatan itu sengit dan sengit, dia jelas bukan lawan Raja Naga Laut Utara, tetapi setiap kali bertemu, dia akan bertengkar dan bahkan bertarung. Hal yang sama berlaku untuk beberapa putra Raja Naga Nanhai, dan dia benar-benar kebajikan dengan Lao Su-nya. Naga Nanhai milik api, dan karakter mereka, dipengaruhi oleh atribut mereka, juga sangat mudah marah. Dalam pandangan Raja Naga Laut Cina Timur, pertunjukan tanpa otak seperti ini terlalu brutal. Bagaimana dia bisa menikahi putra pria itu dengan putrinya yang lembut dan mahal? Selain itu, hal yang paling tidak dapat diterima bagi Raja Naga Laut Timur adalah bahwa putra Manghu lebih banyak Mang daripada Manghu. Laut Cina Barat tidak berfungsi, Laut Cina Selatan tidak berfungsi. Ini tidak akan berhasil, itu tidak akan berhasil. Satu-satunya hal yang dapat membuat Raja Naga Laut Timur memandang adalah putra ke-9 Raja Naga Laut Utara, Ao Yun. Tetapi gadis bodohnya tidak tahu harus berpikir apa, dan memandang rendah orang lain. Tapi masalahnya adalah bahwa di antara naga berdarah murni nyata, Ao Yun benar-benar luar biasa. Jika bahkan Ao Yun tidak bisa memuaskan Aoling, Donghai Dragon King tidak bisa benar-benar memikirkan orang lain yang bisa dilihat oleh Aoling. Oleh karena itu, agar Aoling menghargai nasibnya dan tidak melewatkan pernikahan yang luar biasa ini, Raja Naga Laut Timur memaksa pengaturan untuk memaksa Aoling memulai dengan Chu Xingyun. Meskipun Raja Naga dari Laut Cina Timur juga tahu bahwa semakin keras dia menekan, hati pemberontak Aoling yang lebih kuat adalah. Tetapi jika itu tidak dipaksakan, begitu Ao Yun pergi, itu benar-benar selesai. Seseorang sebagus Ao Yun tidak perlu khawatir bahwa tidak ada yang mencintai. Apakah itu angka atau pesona? Apakah itu kekuatan dan kekuatan, atau identitas dan status? Apakah itu bakat dan kualifikasi, atau tingkat upaya? Apapun yang dapat Anda pikirkan, Ao Yun memilikinya, bahkan sempurna. Di bawah paksaan Raja Naga Laut Timur, Chu Xingyun dengan enggan menyetujui. Naoling, bagaimanapun, enggan untuk mengambil jalan dengan Chu Xingyun. Setelah meninggalkan Istana Naga Laut Cina Timur, Ao Yun dan Aoling bergegas menuju Laut Cina Selatan bersama. Sebenarnya berbicara, masih ada waktu yang lama sebelum gerbang naga terbuka. Jika Anda benar-benar ingin berpartisipasi dalam konferensi Dragon Gate, Anda tidak perlu pergi sekarang. Tetapi jelas bahwa Raja Naga Laut Cina Timur adalah pemabuk dan tidak mau minum. Chu Xingyun bisa melihatnya, Aoling bisa melihatnya lebih alami. Lagi pula, Raja Naga Laut Timur adalah ayahnya, Chu Xingyun dapat melihatnya, bagaimana mungkin dia tidak melihatnya. Sepanjang jalan Aoling bergumam dan berkata dengan tidak menyenangkan, apa yang kamu katakan kepada ayahku? Kalau tidak, mengapa dia melakukan ini? Menghadapi keluhan Aoling, Chu Xingyun mengangkat bahu tak berdaya, jika Anda benar-benar tidak mau, Anda bisa berbalik dan kembali sekarang. Jadi, tidakkah Anda harus begitu tak berdaya? Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Aoling mendengus dingin dan berkata cukup berbicara kali ini. Ayah adalah perintah Raja Naga Donghai, bahkan jika anak kandungnya berani menyinggung, dia masih ingin dihukum. Chu Xingyun tahu kengerian Komando Naga Laut Cina Timur. Ordo Raja Naga Laut Timur adalah dekrit tertinggi di Laut Cina Timur. Setelah perintah Raja Naga Laut Timur dikeluarkan, tidak ada yang bisa mendurhakai. Di masa lalu, bukan karena tidak ada yang tidak patuh, tetapi bahkan orang tua dan anak-anak Raja Naga juga tidak termaafkan, mereka secara langsung mengawal Dragon Platform dan memenggal kepalanya secara langsung. Semua 4 naga laut yang mencoba bertarung melawan 4 Raja Naga Laut. Tidak peduli apa identitasnya, tidak peduli apa posisi mereka, tidak terkecuali, dikirim ke pembunuh naga.
Karena itu, kecuali Aoling tidak ingin hidup, jika tidak, dia harus dengan jujur mengikuti Chu Xingyun ke Laut Cina Selatan. Mendengar kata-kata Aoling, Chu Xingyun tiba-tiba tertawa. Melihat tatapan melotot Aoling, Chu Xingyun berkata, karena kamu tahu kamu tidak bisa menolak, maka jujur saja, kalau tidak. Aku benar-benar membuatku kesal dan bergegas kembali untuk melihat bagaimana kamu mengatakan kepada ayahmu. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Aoling tiba-tiba membelalakan matanya. Dia ingin memarahi Aoyun, tetapi dia khawatir dia benar-benar membuatnya marah dan benar-benar diusir. Aoling tahu bahwa dia masih muda, dan dia sangat menyukai dunia sehingga dia tidak memiliki kehidupan yang cukup. Selain itu, meskipun Aoyun menyembunyikan kepala dan ekornya, tetapi dalam sopan santunnya, dia sangat elegan dan bermartabat dan tidak akan memanfaatkannya dengan santai, bahkan bunga. Tidak seperti naga biasa, ketika dia melihatnya, dia tidak bisa menahan untuk menatap matanya, seolah-olah dia tidak mengenakan pakaian. Meskipun tidak ada yang berani berbicara di depannya, Aoling tahu bahwa orang-orang itu memikirkan hal-hal yang sangat kotor dan sangat kotor. Jika dia bukan putri Raja Naga dari Laut Cina Timur, orang-orang ini akan benar-benar memeluknya ke sudut yang gelap dan melakukan apapun yang dia inginkan padanya. Belum lagi bagaimana Aoling tidak mau. Selama periode waktu berikutnya, keduanya menuju ke selatan, mengemudi ke arah Laut Cina Selatan. Karena kehadiran Aoling, kecepatan Chu Xingyun sangat terbatas. Untungnya, Chu Xingyun tidak terburu-buru untuk pergi ke Laut Cina Selatan, jadi, sambil mengendarai pedang es misterius 3000 tangan, saat bepergian di pegunungan dan air. Artinya, praktik pedang kerajaan telah dipupuk, dan pengetahuannya telah meningkat. Apa yang membuat Chu Xingyun relatif tidak bisa berkata-kata adalah bahwa Aoling, Nizi ini, bepergian di pegunungan dan perairan bepergian di pegunungan, dan kultivasi adalah kultivasi, dan tidak pernah membingungkan dua hal. Tentu saja Chu Xingyun tidak bisa terbiasa dengan masalahnya. Meskipun mereka tidak mengenal satu sama lain sebelumnya, mereka adalah binatang emosional, mereka akan selalu memiliki perasaan ketika mereka bergaul untuk waktu yang lama. Meskipun mungkin bukan hubungan antara pria dan wanita, persahabatan sebenarnya adalah perasaan yang indah. Sepanjang jalan, setelah bergaul begitu lama, Chu Xingyun menganggap Aoling sebagai teman. Meskipun pada hari kerja, Aoling selalu suka bertengkar dengannya, selalu mencari peluang untuk kehilangan kesabaran bersamanya, bahkan membuat masalah tanpa alasan. Tetapi secara umum, Chu Xingyun dapat diterima, dan bahkan merasa bahwa Aoling sangat lucu. Namun, ketika datang ke bisnis, tidak ada ruang untuk diskusi. Di bawah paksaan Chu Xingyun, Aoling harus mendorong pikirannya untuk mengendalikan jepit rambut Phoenix emas, saat bepergian di pegunungan dan air sambil melatih cara kontrol. Jangan meremehkan Phoenix emas. Chu Xingyun melihat rumah harta dari 3 istana naga di Beihai, Xihai, dan Laut Cina Timur. Bagaimana harta yang bisa dia lihat dan digunakan untuk memberi putri istana naga Laut Cina Timur menjadi biasa. Selain itu, meskipun Aoling memiliki semangat seorang gadis kecil, usianya jauh lebih besar daripada Chu Xingyun. Mulai sekarang, Chu Xingyun berusia lebih dari 100.000 tahun, belum lagi Aoling. Oleh karena itu, meskipun pikiran Aoling agak naif, tetapi IQ-nya benar-benar tidak ada masalah sama sekali, ia hanya rendah dalam EQ, bukan bodoh. Karena Aoling tidak bodoh, dia akan menggunakan gelang olong untuk menukar jepit rambut Phoenix emas Chu Xingyun, yang menunjukkan bahwa nilainya setara antara keduanya. Bahkan, memang, gelang olong sangat kuat, tetapi kerugiannya adalah begitu kekuatan dilepaskan, akan butuh ratusan juta tahun untuk terakumulasi sebelum dapat meledak lagi. Keindahan Jin Feng Chai adalah bahwa seluruh tubuh terbuat dari emas murni bawaan, dan itu adalah harta spiritual. Adamantite adalah yang paling tajam, sementara Phoenix Maut juga merupakan yang paling tajam di dunia. Menggabungkan keduanya, Phoenix emas pada Phoenix emas terlalu kuat untuk digambarkan. Selama pikiran disematkan pada jepit rambut Phoenix emas pada jepit rambut dapat diubah menjadi avatar Phoenix. Di antara tarian vertikal dan horizontal, kenakan travertin emas dan tidak bisa dihancurkan. Dibudidayakan secara ekstrim, kekuatan avatar Golden Phoenix ini mungkin sebenarnya lebih kuat dari tubuh Aoling. Terutama ketika Aoling berubah menjadi tubuh, di bawah kombinasi tarian naga dan Phoenix, kekuatannya meningkat secara eksponensial. Yang paling penting adalah, bahkan jika suatu hari, Aoling dikalahkan dan dibunuh, arwahnya bisa disematkan ke Golden Phoenix. Dalam bentuk itu, Phoenix emas ini menjadi tubuh Phoenix emas Aoling, dan tubuh Chu Xingyun, tubuh reinkarnasi Kaisar Tianyi, tidak ada perbedaan. Dan ini justru bagian paling berharga dari Jin Feng Chai, yang tidak dapat dibandingkan dengan senjata sihir lainnya. Jepit rambut Jin Feng ini tentu saja merupakan harta yang didapat tubuh Dharma Void Chu Xingyun, dan tubuh Dharma reinkarnasi Kaisar Tianyi, mengapa tidak? Pada titik ini saja, nilai Jin Feng Chai jelas tidak lebih rendah dari gelang olong. Kekuatannya sangat besar, bahkan dapat melampaui dirinya sendiri, dan dapat membentuk rantai dengan tubuh untuk melakukan serangan bersama. Yang paling penting adalah bahwa begitu Anda mati, Anda juga dapat menggunakannya sebagai tubuh Dharma untuk menyimpan jiwa Anda sendiri dan beregenerasi dengan meminjam.
Karena itu, nilai jepit rambut Phoenix emas ini benar-benar layak ditukar dengan gelang olong. Meskipun di antara 5 elemen, Jin Kemu. Secara teori, Aoling tidak cocok untuk penggunaan sihir logam. Tapi semangat jepit rambut Golden Phoenix memang Phoenix emas. Seperti kita ketahui, Golden Phoenix adalah Simu, dengan karakteristik dan kemampuan untuk membalikkan 5 elemen. Di bawah pembalikan 5 elemen, di tangan Aoling, jepit rambut Golden Phoenix ini dapat meledak 2 kali lipat kekuatannya. Kekuatan 5 elemen adalah yang paling misterius. Di antara 5 elemen, Mu Ketu. Tetapi kenyataannya, bukankah kayu ditanam di tanah? Jika karakteristiknya sama, maka kombinasi kayu dan tanah di bawah pembalikan 5 elemen, kayu akan lebih kuat dan subur. Contoh lain adalah air dan api tidak diizinkan. Namun, selama karakteristik api sesuai, air dapat didekomposisi menjadi elemen air yang paling dasar, dan air menjadi yang paling mudah terbakar dan mudah meledak. Sederhananya, sepotong kayu Aoling telah menjadi tempat terbaik bagi Golden Phoenix untuk bercocok tanam. Awalnya, Aoling sangat tidak kooperatif dalam menghadapi penganiayaan Chu Xingyun. Tetapi setelah ditegur oleh Chu Xingyun untuk beberapa kali, Aoling, yang sangat serius, harus memilih untuk menyerah. Yang paling penting adalah bahwa Aoling tahu bahwa meskipun Chu Xingyun memarahinya, itu sangat baik baginya. Di dunia ini, kecuali ayah dan ratu, hanya Chu Xingyun yang memarahinya. Aoling dapat merasakan bahwa Chu Xingyun, seperti ayah dan ibunya, sangat baik untuknya. Karena itu, meski lelah Aoling memilih untuk patuh. Setelah memanggil Phoenix emas di bawah komando Chu Xingyun, Aoling Hua berubah menjadi sosok humanoid dan melompat pada kepala Phoenix dari Golden Phoenix, mengemudikan Phoenix emas dan terbang di langit. Chu Xingyun tidak mengabaikannya. Dia memanggil naga hitam di Mirage Dragon Zuzu, melompat di atas naga, dan mengendalikan naga hitam. Dia terbang dengan Phoenix emas menuju Laut Cina Selatan. Dengan alat mobilitas, kecepatannya jauh lebih cepat. Namun yang jelas, karena masih ada waktu sebelum konferensi Longmen, keduanya tidak berjalan lurus. Bepergian sepanjang jalan, keduanya terus-menerus menumbuhkan kemampuan untuk mengendalikan pedang terbang dan burung Phoenix emas saat bepergian di pegunungan dan air. Dan, di sepanjang jalan, keduanya sering menemukan semua jenis harta. Harta ini memiliki nilai kecil bagi Aoling. Tapi itu berbeda untuk Chu Xingyun. Setelah memetik banyak rumput roh, buah roh, dan eliksir, Chu Xingyun membuka tungku dan menghaluskan banyak eliksir. Di antara mereka, Chu Xingyun, yang dapat meningkatkan budidaya obat, mencetak lebih dari Aoling. Tentu saja, lebih dari 80% dari obat mujarab akhirnya jatuh ke perut Chu Xingyun sendiri. Aoling hanya mendapat 10% hingga 20%. Alasan untuk memberinya bukan karena kemurahan hati Chu Xingyun. Anda tahu, harta surgawi, terutama rumput roh dan ramuan, dijaga oleh binatang buas purba. Meskipun Chu Xingyun memiliki kemampuan untuk mengalahkan binatang buas kuno liar ini, tetapi yang buruk, binatang buas kuno liar itu akan menghancurkan rumput roh, eliksir, dan harta alam sebelum mereka mati. Dalam prosesnya, meskipun Aoling tidak membantu, dia melindungi rumput dan ramuan sampai Chu Xingyun membunuh mereka, atau mengusir binatang buas kuno, dan kemudian datang untuk menggali ramuan. Karena Aoling berkontribusi, dia tentu harus membayar jatuh tempo. Ini adalah kode perilaku Chu Xingyun. Secara khusus, beberapa eliksir Jiupin, bersama dengan Chu Xingyun dan Aoling, nyaris tidak mengalahkan lawan. Meskipun Chu Xingyun telah berlatih selama 100.000 tahun penuh, tidak ada bencana di dunia kuno. Ada banyak binatang purba kuno yang telah dibudidayakan selama ratusan juta tahun. Oleh karena itu, meskipun Chu Xingyun sangat kuat, sangat mustahil untuk menghancurkan semuanya dengan tidak hati-hati. Sepanjang jalan, Aoling telah tumbuh banyak. Tidak hanya mereka menembus 3 level berturut-turut. Yang paling penting adalah bahwa kontrolnya terhadap Jin Feng telah mencapai ketinggian yang mengerikan. Setelah lama berkultivasi, kemampuan mengemudi Aoling dengan Jin Feng bahkan melebihi kemampuan mengemudinya sendiri. Harus dikatakan bahwa Aoling memang cerdik. Di bawah kendali Aoling, bahwa Phoenix emas adalah cahaya dan anggun, bahkan Phoenix nyata mungkin tidak begitu elegan dan elegan. Terutama ketika Aoling berubah menjadi tubuh dan menyerang dengan Jin Feng, di bawah tarian naga dan Phoenix, kekuatannya setidaknya 3 kali lipat dari kekuatan Aoling sendiri. Setelah ribuan tahun bolak-balik, waktu konferensi Longmen akhirnya mendekat. Ao Yun dan Aoling, tidak lagi berkeliaran, pergi langsung ke istana naga Nanhai. Laut Cina Selatan adalah yang terlemah dari 4 kekuatan naga. Kelemahan ini bukan kelemahan kekuatan individu, atau kelemahan kekuatan individu. Kelemahan Laut Cina Selatan lebih terwujud dalam kurangnya sekutu tetapi terlalu banyak musuh. Satu-satunya hal yang selaras dengan Laut Cina Selatan adalah Laut Cina Timur, tetapi karena keengganan untuk memprovokasi Laut Cina Barat dan Laut Cina Utara menjadi tidak bahagia, hubungan dengan Laut Cina Selatan pada dasarnya terputus. Oleh karena itu, di 4 lautan, Laut Cina Selatan pada dasarnya adalah nenek paman, tidak dilindungi, dan terisolasi. Di bawah kelemahan abadi, penindasan yang diderita Laut Cina Selatan hampir habis.
Ketika bertemu dengan klan naga Sihai, mereka dapat dengan mudah memenangkan pertempuran karena atribut mereka. Tetapi sebagian besar waktu, akan selalu ada suku naga Laut Utara yang melompat keluar, bekerja sama dengan suku naga Laut Barat dan bertarung melawan suku naga Laut Selatan. Bahkan jika tidak ada yang melompat pada saat itu, tetapi setelah pertempuran selesai, suku naga Sihai akan pergi ke Beihai untuk memanggil orang. Di antara 5 elemen, api mengalahkan emas, sehingga naga Nanhai dapat menyalahgunakan naga Sihai. Namun di antara 5 elemen, Jin Seng Sui, Sihai Dragon dan Beihai Dragon memiliki hubungan yang baik. Oleh karena itu, ketika naga Laut Barat diganggu, naga Laut Utara akan maju dan menyalahgunakan naga Laut Selatan. Jika klan Nanhai Dragon secara langsung memprovokasi klan Beihai Dragon, itu bahkan lebih tak terkalahkan, dan bahkan orang tua yang dilecehkan secara langsung bahkan tidak mengetahuinya. Satu-satunya hal yang lebih baik adalah klan naga Laut Timur, mereka pada dasarnya tidak akan mengambil inisiatif untuk menggertak klan naga Laut Barat. Tetapi setiap kali klan naga Laut Cina Selatan bertentangan dengan klan naga Laut Barat dan Laut Utara, klan naga Laut-Laut selalu berupa cahaya atau gelap bias ke arah Laut-Laut Barat dan klan Laut-Laut Utara. Sama seperti sebelumnya, walaupun ada kontradiksi seperti itu, selama Anda bersembunyi di rumah dan tidak keluar, tidak ada yang akan menggertak Anda. Tapi sekarang berbeda. Dalam urutan ini, konferensi Gerbang Naga akan muncul secara berurutan di Laut Cina Selatan. Karena itu, dengan semakin dekatnya konferensi Gerbang Naga, keempat naga laut berkumpul di Laut Cina Selatan, tidak bersembunyi dimanapun. Ketika konferensi Gerbang Naga semakin dekat, Raja Naga dari Laut Cina Selatan telah mengeluarkan dekrit Raja Naga. Semua ras naga dari Laut Cina Selatan tidak ada hubungannya di rumah. Jika tidak, Anda akan diintimidasi di wilayah Anda sendiri, tetapi Anda akan mengalami kesulitan dalam menghadapi. Yang paling penting adalah, jika Anda tidak bisa mengalahkan mereka, jika Anda diganggu, Nanhai Dragon King tidak akan bisa memberi mereka awal. Hari ini, lokasi Istana Naga di Laut Cina Selatan, di sebelah Sungai Tongtian dekat laut, seorang pria dan seorang wanita muncul di kota Tongtian, kota pria pertama di Laut Cina Selatan. Pria dan wanita ini secara alami adalah Chu Xingyun dan Ao Ling. Sepanjang jalan, kekuatan dan ranah keduanya telah meningkat dengan beberapa perintah. Meskipun dibandingkan dengan generasi naga yang lebih tua, pasti ada celah yang sangat besar. Tetapi dibandingkan dengan generasi muda, apalagi Chu Xingyun, bahkan Ao Ling dapat dengan mudah dihancurkan. Sepanjang jalan ke kota Tongtian, Ao Ling segera membawa Chu Xingyun ke restoran-restoran Tongtian terbesar di kota Tongtian. Restoran Tongtian ini adalah restoran terbesar dan termewah di kota Tongtian. Restoran Tongtian terutama didasarkan pada daging berbagai monster dan binatang buas. Setiap makanan yang dibuat oleh naga dapat menelan lidah bersama. Puluhan ribu tahun yang lalu, Ao Ling mengikuti Raja Naga Laut Cina Timur dan mengunjungi kota Tongtian. Kesannya tentang restoran Tongtian sangat mendalam. Meskipun berlatih kerana Chu Xingyun dan Ao Ling, tidak perlu lagi makan. Tetapi pada kenyataannya, bagi para beku, makan adalah untuk kesenangan, untuk memuaskan keinginan lidah, bukan hanya untuk makan perut. Terlebih lagi, daging dan sayuran yang digunakan di restoran Tongtian ini adalah daging monster tingkat tinggi, serta eliksir, rumput semangat, dan buah roh selama lebih dari 10.000 tahun. Karena itu, bagi para beku, makan di sini tidak hanya dapat memuaskan keinginan lidah, tetapi juga meningkatkan kekuatan mereka. Jika Anda makan dan minum, kekuatan Anda akan meningkat. Siapa yang tidak suka hal yang baik seperti itu? Sepanjang jalan ke restoran Tongtian, Ao Ling baru saja memasuki pintu, dan kemudian dengan cemas berteriak, "Dua kecil, beri aku 2 domba utuh, panggang seluruh sapi, panggang seluruh babi." Mendengar kata-kata Ao Ling, Chu Xingyun segera menggelengkan kepalanya. Makanan darah yang paling disukai oleh keluarga naga adalah sapi, domba, dan babi, yang merupakan 3 binatang yang katanya. Banyak kelompok etnis yang memiliki keinginan untuk suku naga biasanya dapat meminta naga asli untuk membantu selama mereka menampilkan 3 hewan sebagai pengorbanan. Senyum ringan muncul di wajahnya, Chu Xingyun berkata, "Kamu ingin terlalu banyak, aku tidak ingin makan, makan saja sendiri." Tiba-tiba memandang Chu Xingyun, Ao Ling berkata, "Aku belum memesannya untukmu. Ini awalnya yang ingin aku makan. Jika kamu mau makan, kamu bisa memesannya sendiri." Mendengar kata-kata Ao Ling, Chu Xingyun benar-benar terdiam. Berbicara tentang ini, karakteristik yang paling membedakan dari Niling, Ao Ling, adalah keserakahannya. Karena itu, pada kenyataannya, semua naga serakah, dan tidak ada pengecualian. Menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun secara acak memesan 2 lauk dan sepanci arwah. Meskipun Chu Xingyun tidak perlu makan, karena ia datang ke dunia ini, ia selalu harus mencicipi dunia ini, rasa makanan, dan merasakan teknik memasak di era ini. Secara acak di sudut lantai pertama, saya menemukan sebuah kotak besar dan duduk, dan segera, sebuah hidangan disajikan satu demi satu. Awalnya, saya ingin datang ke Chu Xingyun. Dengan tingkat dan status Tongtian Restaurant, lauk di sini harus sangat indah dan rasanya sangat lezat. Ketika Chu Xingyun menatap Xiao Er tercengang dan datang dengan wadah seukuran baskom, dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengannya.
Lauk pauk. Memang, dibandingkan dengan memanggang babi utuh, memanggang seluruh ternak dan memanggang seluruh domba ini memang merupakan lauk. Apakah itu ukuran wadah atau porsi hidangan, dapat diringkas dalam cetakan kecil. Tetapi jika Anda melihatnya dari sudut pandang manusia, lauk yang disebut ini adalah panci penuh, setidaknya bisa menampung 2 atau 3 hidangan. Tapi jelas bahwa Chu Xingyun dan yang lainnya di sini adalah naga raksasa, bukan manusia. Meskipun setelah mempraktikkan transformasi klan naga, semua klan naga dapat diubah menjadi bentuk manusia, tetapi naga adalah naga, bahkan jika bentuknya berubah itu tetaplah naga. Di antara kebingungan Chu Xingyun, 2 pasukan kecil 2 orang membawa domba utuh yang besar dan berjalan dengan cepat. Melihat warna emas, seluruh domba panggang di luar barbeque, Ao Ling bahkan basah kuyup. Setelah mendengus dan menelan air liur dalam jumlah besar, Ao Ling melambaikan golok daging di sebelahnya, dan dengan gerakan memutar, dia dengan terampil memotong kaki domba, dan menggigitnya melewati mulutnya. Mengernyit, Chu Xingyun tidak tahan lagi. Anda tahu, penampilan Ao Ling, tetapi itu sangat indah dan tidak biasa, seperti peri yang tidak makan kembang api di bumi. Tetapi sekarang, semua ini telah dihancurkan. Meraih golok daging di satu tangan dan kaki domba di tangan yang lain, di antara air mata yang besar, potongan-potongan domba yang lezat dengan cepat dimakan ke dalam mulut oleh Ao Ling dan menelan perut. Melihat mulut dan tegukan Ao Ling, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi meludahkan. Anehnya meraih pisau daging di sebelahnya, Chu Xingyun mencoba memotong sepotong kecil. Melihat gerakan Chu Xingyun, Ao Ling tiba-tiba membelalakan matanya, wajahnya waspada, dan matanya penuh cahaya peringatan. Pandangan Bai Ling yang suram, gadis ini cukup protektif, hanya memotong sepotong kecil, seperti untuk itu. Chu Xingyun meletakkan potongan domba di depan hidungnya, perlahan-lahan menutup matanya, dan menghirup aroma segar domba. Aroma segar. Pada saat berikutnya, Chu Xingyun mengerutkan kening. Daging kambing cukup segar, tetapi apa yang disebut karakter harum benar-benar tak bisa dibicarakan. Dengan hanya sedikit aroma, Chu Xingyun mencium bau domba kambing yang tak tertandingi, serta bau daging yang khas. Hal yang paling tak tertahankan bagi Chu Xingyun adalah bahwa domba ini jelas tidak berdarah sepenuhnya ketika disembelih, dan aroma yang samar membuat Chu Xingyun benar-benar kehilangan nafsu makan. Meskipun dia tidak ingin memakannya, itu jelas mengerikan untuk menonton Ao Ling melahap. Mungkinkah dikatakan bahwa metode memasak yang asli ini baunya tidak enak, tetapi apakah rasanya sangat lezat? Membuka mulutnya dengan rasa ingin tahu, Chu Xingyun mencoba memasukkan potongan daging kambing ke dalam mulutnya. Pada saat berikutnya, bau amis, bau basi, bau buruk, dan rasa yang tak terlukiskan tetapi tidak menyenangkan, yang langsung mengenai organ perasa Chu Xingyun. Meskipun Chu Xingyun juga tahu bahwa membuang-buang makanan jelas merupakan kebiasaan buruk. Tetapi bagaimanapun juga Chu Xingyun tidak bisa menelan domba di mulutnya, yang benar-benar tidak enak. Memutar kepalanya, Chu Xingyun langsung meludahkan domba di mulutnya menjadi tong kayu untuk tulang dan sampah. Melihat adegan ini, Ao Ling tiba-tiba membelalakan matanya dan mengunyah domba di mulutnya sambil berkata, "Mengapa kamu tidak suka domba yang begitu lezat?" Enak. Mendengar kata-kata Ao Ling, Chu Xingyun terdiam di sini. Kalau ini enak, rasanya seperti apa? Sambil menggelengkan kepala dan mendesah, seluruh babi panggang dan sapi utuh dibesarkan secara terpisah. Mencoba memotong sepotong daging sapi dan babi, kali ini, Chu Xingyun hanya menciumnya di depan hidungnya, dan menyerah sepenuhnya. Bukan hanya domba, sapi, babi. Bahkan beberapa hidangan yang diinginkan Chu Xingyun tidak bisa makan sedikit pun. Untuk komodo yang suka makanan darah, bau amis yang disebut mungkin rasa lezat di mulut mereka. Namun, Chu Xingyun memiliki jiwa manusia, dia tidak tahan dengan bau yang tidak enak ini, bahkan bau. Duduk di kursi, Chu Xingyun hanya bisa menonton Ao Ling, dan dia makan 2 domba utuh panggang, 2 babi utuh panggang, dan 2 sapi utuh panggang. Melihat si mungil dan cantik Ao Ling, dia memakan semua 6 babi besar, sapi, dan domba sedikit demi sedikit. Chu Xingyun masih dikagumi selain kekaguman. Meskipun dia bisa makan begitu banyak, secara intelektual dia tidak akan pernah melakukannya. Naga tidak memiliki masalah ini, asalkan mereka mau makan dari pagi hingga malam. Beristirahat sejenak sebelum makan dari malam hingga pagi tanpa mengendus. Ao Ling menepuk perutnya dengan puas, dan berkata dengan nyaman, "Aku akhirnya kenyang sekarang." Melihat kepuasan Ao Ling yang tak tertandingi, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi merasa bersalah. Selama bertahun-tahun, Chu Xingyun dan Ao Ling telah pergi jauh-jauh. Selain obat mujarab, mereka belum makan makanan. Baik Chu Xingyun dan Ao Ling telah memasuki kondisi menggali lembah, dan tidak perlu makan sama sekali. Karena itu, Chu Xingyun telah lupa bahkan untuk waktu yang lama. Tapi jelas Ao Ling tidak berpikir begitu. Bahkan jika dia tidak makan, dia tidak akan lapar. Bagi Ao Ling, makan makanan lezat ini adalah hal yang paling membahagiakan, paling bahagia, dan paling membahagiakan di dunia. Setelah makan dan minum, Ao Ling menepuk-nepuk perutnya dan berkata, "Oke, mari kita berpisah di sini." "Apa? Secara terpisah?" Mendengar kata-kata Ao Ling, Chu Xingyun tertegun. Melihat Chu Xingyun dengan takjub, Ao Ling tersenyum dan berkata, "Ya.
Menurut instruksi ayah, aku datang ke kota Tongtian bersamamu, maka aku bisa bergerak dengan bebas. Mendengar kata-kata Aoling, Chu Xingyun terdiam. Memang, Raja Naga dari Laut Timur hanya meminta keduanya untuk pergi bersama, dan yang lainnya tidak banyak bicara. Sekarang Anda telah tiba di kota Tongtian, perjalanan secara alami akan berakhir. Selanjutnya adalah konferensi Gerbang Naga, tetapi jika Anda ingin melompati Gerbang Naga, mengandalkan kekuatan pribadi, bahkan jika Chu Xingyun ingin membantu, itu tidak bisa membantu. Selain itu, Raja Naga dari Laut Cina Timur mengatakan bahwa setelah konferensi Longmen, Aoling hanya harus mengikuti yang lain di Istana Naga Laut Cina Timur dan kembali ke Laut Cina Timur bersama-sama. Jadi, seperti yang dikatakan Aoling, waktu bagi keduanya untuk pergi. Melihat wajah Aoling dengan antisipasi dan ekspresi gemetar, Chu Xingyun tidak bisa menahan senyum. Gadis ini, setelah bertahun-tahun, telah berlarian bersamanya, itu harus habis. Sekarang dia akhirnya di luar kendali, dia tidak tahu betapa bahagianya dia. Setelah memikirkannya, Chu Xingyun mengangguk dan berkata, "Ya, sejak saya tiba di kota Tongtian, saya juga telah menyelesaikan akun Paman Dongfang. Akhirnya, saya berharap Anda memiliki kekuatan magis terbaik di konferensi Gerbang Naga." Mengangguk dengan gembira, Aoling melompat dan melambaikan tangannya pada Chu Xingyun, "Selamat tinggal, Saudara Aoyun, kami ditakdirkan untuk bertemu denganmu lagi." Setelah berbicara, Aoling melompat menjauh dari restoran Tongtian dan menghilang dalam sekejap mata. Sambil menghela nafas, Chu Xingyun tidak bangkit dan pergi langsung, tetapi mengambil sebotol besar anggur berlumpur di sebelahnya dan menuangkan seteguk besar ke kepalanya. Meskipun Chu Xingyun kuat dalam penampilan, dia sebenarnya adalah orang yang sangat rentan, bahkan sedikit ibu mertua. Selama 5 atau 6 ribu tahun terakhir, Chu Xingyun bersama Aoling setiap hari, saya khawatir tidak ada yang akan percaya jika tidak ada kasih sayang. Bahkan, Chu Xingyun terbiasa dengan keberadaan Aoling. Dalam hati Chu Xingyun, Aoling adalah adik perempuannya. Meskipun dia bukan ciuman, dia lebih dekat dari saudara perempuannya. Untuk waktu yang lama Chu Xingyun tidak pernah berpikir bahwa dia dan Aoling akan memiliki hari yang terpisah. Tapi sekarang, tiba-tiba, Aoling tidak melewatkannya dan memilih untuk pergi. Bukan untuk menyerah, tetapi Chu Xingyun dapat melihatnya dan merasakan bahwa Aoling sangat senang dan bersemangat bisa meninggalkan dirinya sendiri. Chu Xingyun tertawa terbahak-bahak ketika dia mengangkat kepalanya dan menuangkan seteguk anggur keruh. Sekarang pikirkan baik-baik, meskipun banyak gadis terobsesi dengannya karena penampilan tampan mereka. Namun, begitu mereka rukun untuk waktu yang lama, mereka akan selalu memasuki keadaan bottleneck, dan emosi mereka tidak akan pernah mencapai ketinggian imajiner. Ini adalah kasus dengan Sui Liuxiang, Nangong Huayan, dan Sui Qianyu. Sekarang saya ingin datang, satu-satunya pengecualian adalah Ye Qianhan. Meskipun keduanya telah bersama untuk waktu yang lama, Chu Xingyun dapat merasakan hatinya yang berapi-api, dan dapat merasakan cintanya yang kuat dan ekstrim untuk dirinya sendiri. Perasaan ini, Chu Xingyun tidak pernah merasakan aroma air Qianyu, dan Nangong Huayan. Ketika Chu Xingyun mengangkat kepalanya untuk ketiga kalinya dan menuangkan anggur keruh yang sangat pahit, di lantai 2 restoran Tongtian ada jeritan sengit dan jeritan. Dengan cemberut, Chu Xingyun sedang tidak dalam mood yang baik karena kepergian Aoling, dan sekarang dia bahkan lebih mudah marah. Untungnya, kultivasi diri Chu Xingyun masih ada, dan moral dan etika masih ada, jadi masih bisa diterima dan sabar. Tapi seiring waktu berlalu, suara di lantai atas semakin keras. Perlahan-lahan, Chu Xingyun, yang awalnya tidak dalam mood yang baik, tertekan oleh sihir hatinya selama bertahun-tahun, dan akhirnya mematahkan pengekangan Chu Xingyun lagi, dan diam-diam berkembang biak dari kedalaman hatinya. Karakter magis ini awalnya ditekan oleh Chu Xingyun dengan sangat baik. Menunggu waktu luang tidak akan menghancurkan blokade pikiran dan mengendalikan pikirannya. Tapi kali ini, Aoling tidak ragu-ragu dan berbalik seperti amnesti, yang membuat Chu Xingyun curiga pada dirinya sendiri. Chu Xingyun tidak punya banyak narsisme, juga dia tidak punya perasaan untuk Aoling. Tapi selama ribuan tahun, setidaknya teman. Bahkan jika itu hanya teman biasa, tidak perlu menghindari ular berbisa seperti ini. Itu normal untuk Chu Xingyun, bahkan jika aku merasa sedikit tidak nyaman, tetapi jika aku menggelengkan kepalaku, aku tidak akan terlalu memikirkannya. Tapi sekarang Chu Xingyun bukan Chu Xingyun yang normal. Untuk membawa roh pedang ke dalam mimpi pencobaan, Chu Xingyun menggabungkan 3.000 roh pedang penuh dengan roh jahat, roh pembunuh dan kebencian menjadi satu. Jiwa ilahi, jiwa perang, roh pedang, dan ketiganya digabungkan menjadi satu, yang sekarang adalah Chu Xingyun. Akibatnya, 3.000 roh pedang, selama ratusan tahun, membantai ratusan juta roh, kebencian yang terakumulasi akan terus berdampak mengikis jiwa Chu Xingyun. Setelah menembus pertahanan jantung, itu akan seperti hati yang gila, penuh dengan pembunuhan. Merasa jauh di dalam, semakin banyak akumulasi energi negatif, Chu Xingyun tiba-tiba panik. Chu Xingyun tidak takut mati, tetapi dia tahu bahwa sekarang dia benar-benar tidak bisa lepas kendali. Sekarang Chu Xingyun, kekuatannya bukan lagi bayi yang lemah.
Di masa lalu, bahkan jika dia marah, ada juga beberapa penguasa di Istana Naga Laut Cina Timur yang dapat dengan mudah menekannya. Tapi sekarang, kekuatan Chu Xingyun benar-benar menakutkan. Terutama setelah budidaya dalam beberapa tahun terakhir, kekuatan Chu Xingyun telah meningkat pesat, yang sungguh luar biasa. Yang paling mengkhawatirkan Chu Xingyun adalah dia sekarang memiliki gelang olong di tangannya. Begitu benar-benar di luar kendali, bahkan jika Raja Naga Laut Selatan datang, dia bisa terbunuh di tempat. Akibatnya, ia mendapat bencana. Meskipun Chu Xingyun tidak takut pada apapun, Raja Naga Laut Cina Selatan tidak menyinggung perasaannya, juga tidak ingin membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Selama ratusan juta tahun, Raja Naga dari Laut Cina Selatan telah memerintah Laut Cina Selatan. Begitu dia membiarkan keluhan di hatinya sepenuhnya dibebaskan, maka tidak ada seorang pun di seluruh kota Tongtian yang bisa menghentikannya. Chu Xingyun tahu itu, sampai sekarang, dia harus melampiaskan semua keluhannya di dalam hatinya sesegera mungkin. Hanya dengan melampiaskan keluhannya, Chu Xingyun dapat memperbaiki retakan di benaknya sesegera mungkin. Kalau tidak, begitu keluhan semakin menumpuk di bawah serangan dari dalam dan luar, pertahanan pikirannya tidak bisa menahan sama sekali. Akhirnya, dia dengan keras menjatuhkan tangki di tangannya di tanah. Dalam suara keras, Chu Xingyun membuka tenggorokannya dan berkata dengan marah, "Diam jika kamu tidak ingin mati." Dengan gemuruh-gemuruh Chu Xingyun pada hari yang cerah ini, ada saat hening di dalam restoran Tongtian. Untuk Chu Xingyun, dia hanya menyatakan fakta. Agar tidak memasuki keadaan penuh kekerasan, dia harus mengusir semua kebencian yang tumbuh dalam hatinya sesegera mungkin. Begitu Chu Xingyun dipaksa untuk menahan, menarik. Keluhan ini akan dengan cepat terakumulasi, dan di bawah dampak dari dalam dan luar, mereka akan langsung menembus pertahanan Chu Xingyun. Pada saat itu, hal pertama yang tidak beruntung adalah semua orang di restoran Tongtian ini. Pada dasarnya, bahkan tidak ingin lari, semua harus mati di sini. Meskipun Chu Xingyun menahan rasa sakit, dia menahan diri. Namun, di bawah dampak kekesalan yang terus-menerus, pola pikirnya tidak bisa membantu berubah. Seseorang yang penuh dendam dalam hatinya tidak akan pernah menjadi lebih baik. Dan orang lain di Tongtian Restoran mendengar bahwa orang ini terlalu merajalela. Anda tahu, itu baru beberapa tahun sejak Dragon Gate dibuka. Oleh karena itu, mereka yang memenuhi syarat untuk memasuki Tongtian Restoran dan berhak untuk pergi ke lantai 2 untuk konsumsi adalah semua tuan dari 4 naga laut yang memiliki identitas, status, kekuatan, dan kekuatan. Dalam kalimat Chu Xingyun barusan, permukaan serangan itu terlalu besar, dan dia langsung menembakkan pistol peta untuk menyertakan semua orang. Momen selanjutnya, semburan suara gemuruh, serangkaian langkah kaki yang berantakan, dengan cepat turun dari lantai 2 restoran. Segera, sekelompok orang bergegas turun ke lantai 2, dan setelah secara kasar menilai lokasi, semua orang dengan cepat datang ke arah Chu Xingyun. Ratusan naga dari seluruh dunia, dengan 3 lapisan di dalam dan 3 lapisan di luar, mengelilingi sudut tempat Chu Xingyun berada, dan tidak ada air. Segera, seorang pria tampan berjubah hitam memegang kipas lipat hitam melangkah keluar. Melihat ke atas dan ke bawah pada Chu Xingyun, putra berjubah hitam ragu-ragu dan berkata, "9 saudara." Melihat pria muda berjubah hitam, Chu Xingyun mengenalinya. Orang ini tidak lain adalah saudara laki-laki ketiganya, Ao Leng. Leng Leng melirik Ao Leng, dan Chu Xingyun berkata, "Ya, ini aku. Apakah kamu hanya membuat keributan di atasnya?" Melihat pihak lain benar-benar saudara ketiganya, Ao Leng tiba-tiba berkecil hati. Meskipun Ao Yun, itu, nada Chu Xingyun terlalu besar, tetapi naga Beihai sudah begitu mendominasi dan begitu kuat. Selain itu, tebakan Chu Xingyun benar. Itu hanya Ao Leng sekarang. Setelah melihat tampang Ao Leng yang tak berdaya, Chu Xingyun berkata dengan dingin, "Kamu menggangguku, perhatikan itu di masa depan, sekarang, biarkan aku pergi." Melihat Chu Xingyun begitu tidak ramah, Ao Leng tiba-tiba menjadi marah. Tapi segera, Ao Leng tiba-tiba memikirkan sesuatu. Melihat Chu Xingyun, tubuhnya bergetar, Ao Leng tiba-tiba menarik napas. Ao Leng sangat jelas tentang masalah Chu Xingyun. Anak ini sudah kesal sejak kecil. Begitu seseorang membuat dia marah, jika seseorang tidak berhati-hati, dia akan memasuki keadaan yang penuh kekerasan. Sekali dalam keadaan kehilangan kendali, orang ini adalah pembunuh iblis. Meskipun dia masih muda pada saat itu, bahkan jika pria kecil ini mencoba yang terbaik, dia tidak akan menyebabkan kerusakan. Namun, tidak seperti di masa lalu, Chu Xingyun berusia lebih dari 100.000 tahun, dan kekuatannya sangat tinggi sehingga bahkan saudara lelakinya yang ketiga hanya disalahgunakan. Yang paling menakutkan Ao Leng adalah bahwa begitu anak Ao Yun kehilangan kendali, itu tidak dikenali oleh 6 kerabat. Dengan kekuatan Ao Leng saat ini, Ao Yun, yang telah memasuki kondisi kekerasan, benar-benar satu-satunya yang disiksa. Dalam pikirannya, Ao Leng tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar, dan segera membungkukkan lututnya. Setengah membungkuk, Ao Leng Jin hati-hati menemaninya dengan hati-hati, dan berkata dengan lembut, "Ternyata menjadi saudara ke-9, batuk, saya menyalahkan saya hari ini, dan saya menyalahkan saudara saya karena mengganggu Anda."
Ini salah saudara saya, Anda jangan marah, jangan marah. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.